Di balik kabut tipis yang menyelimuti reruntuhan Candi Singasari pada jam-jam paling sunyi, terasa sebuah getaran metafisika yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar modern, seolah tanah Jawa Timur ini masih menyimpan memori tentang logam yang haus akan nyawa. Kita tidak hanya membicarakan sebilah senjata tajam, melainkan sebuah entitas okultisme yang lahir dari dendam dan ambisi liar seorang pria bernama Ken Arok yang jejaknya tertulis dengan tinta darah dalam kitab Para Roton. Suasana di sekitar situs-situs peninggalan Tumapel hingga saat ini seringkali memancarkan aura wingit yang mencekam, di mana para peziarah spiritual melaporkan adanya suara denting logam yang beradu di tengah malam, seakan-akan proses penempaan keris legendaris itu tidak pernah benar-benar selesai di dimensi lain. Mengapa sebuah benda mati bisa memiliki otoritas sedemikian besar untuk meruntuhkan sebuah dinasti dan menentukan garis takdir para raja? Apakah benar logam meteorit yang digunakan Empu Gandring telah menyerap esensi kutukan sang empu sebelum nafas terakhirnya berhembus, ataukah keris itu hanyalah manifestasi dari kegelapan yang memang sudah ada di dalam hati setiap penguasa yang haus akan tahta? Dokumenter ini akan membawa Anda menembus lorong waktu, membedah setiap inci sejarah yang terkubur di bawah lapisan tanah Jawa, mengungkap bagaimana sebuah mahakarya pandai besi menjadi katalisator bagi tragedi politik paling berdarah dalam sejarah Nusantara, yang efek dominonya masih terasa hingga 7 generasi berikutnya. Semua bermula pada abad ke-13, tepatnya sekitar tahun 1222, ketika Ken Arok, seorang petualang dengan masa lalu kelam namun memiliki ambisi setinggi langit, menyadari bahwa untuk menggulingkan Tunggul Ametung, sang aku Tumapel, ia membutuhkan lebih dari sekedar keberanian. Ia membutuhkan senjata sakti yang memiliki isi atau hodam yang tak tertandingi. Atas saran dari Brahmana Lohgawe, ia mendatangi Empu Gandring di desa Lulumbang, seorang empu keris yang konon memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan elemen alam dan menempa besi dengan kekuatan batinnya. Ken Arok meminta sebuah keris yang harus diselesaikan dalam waktu hanya 5 bulan. Sebuah permintaan yang secara teknis mustahil bagi seorang empu tradisional yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan keris pusaka yang sempurna. Namun, di tengah tekanan dan janji-janji manis, Empu Gandring memulai ritual penempaannya, mencampurkan biji besi pilihan dengan serpihan meteorit yang dipercaya jatuh dari surga. Namun, proses yang terburu-buru ini menciptakan ketegangan spiritual yang luar biasa di dalam bengkel kerjanya. Ketika Ken Arok kembali sebelum waktunya dan mendapati keris tersebut belum memiliki sarung yang sempurna, amarahnya yang meluap-luap meledak. Ia merebut keris yang masih setengah jadi itu dan menghujamkannya ke dada sang empu. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan yang menggetarkan jagat raya, bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 orang raja, termasuk Ken Arok sendiri dan anak cucunya. Sebuah sumpah serapah yang kemudian terkunci di dalam bilah keris yang masih panas oleh darah sang pembuatnya. Eskalasi mitos ini tidak berhenti pada kematian sang empu, melainkan merayap masuk ke dalam dinding-dinding istana Tumapel, bagaikan racun yang tidak terlihat namun mematikan, memulai sebuah permainan psikologis yang sangat rapi. Ken Arok tidak langsung menggunakan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung, melainkan meminjamkannya kepada sahabatnya Kebo Ijo, yang dengan sombongnya memamerkan senjata baru tersebut ke seluruh penjuru istana, hingga semua orang percaya
bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Strategi ini adalah bukti kecerdasan taktis sekaligus kelicikan Ken Arok yang memanfaatkan sifat narsistik manusia untuk menutupi jejak kejahatannya yang akan datang. Pada suatu malam yang gelap, Ken Arok mencuri kembali keris tersebut dari Kebo Ijo yang sedang terlelap dan menyusup ke kamar Sang Akuwu, di mana ia mengakhiri hidup Tunggul Ametung dengan satu tikaman telak di hadapan Ken Dedes, sang permaisuri yang memiliki syakti luar biasa. Tragedi ini bukan hanya sebuah pembunuhan politik, melainkan awal dari siklus karma yang mengerikan, di mana Kebo Ijo kemudian dieksekusi mati karena dianggap sebagai pembunuh aslinya berdasarkan bukti keris yang tertinggal. Sementara Ken Arok naik tahta dan menikahi Ken Dedes. Masyarakat pada masa itu mulai berbisik-bisik tentang adanya kekuatan jahat yang melindungi Ken Arok. Namun mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk mengamankan kekuasaannya sebenarnya sedang menenun jaring kutukan yang akan menjerat keturunannya sendiri dalam pola pengkhianatan yang identik. Salah satu kesaksian sejarah paling ikonik dari keganasan kutukan ini adalah kematian tragis Ken Arok sendiri di tangan Anusapati, putra tiri yang lahir dari rahim Ken Dedes dan Tunggul Ametung, yang akhirnya mengetahui rahasia kelam di balik kematian ayah kandungnya. Anusapati tidak membunuh Ken Arok dengan tangannya sendiri, melainkan memerintahkan seorang pengalasan atau abdi untuk menikam Ken Arok saat sang raja sedang menyantap hidangan sore, menggunakan keris Empu Gandring yang sama yang dulu digunakan untuk membunuh ayahnya. Namun, roda karma terus berputar dengan kejam. Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, putra Ken Arok dari selir Ken Umang, lagi-lagi dengan menggunakan keris yang telah menjadi simbol kutukan tersebut saat mereka sedang asyik bermain sabung ayam. Rentetan kematian ini, dari Ken Arok ke Anusapati, lalu ke Tohjaya, menciptakan sebuah pola sejarah yang sangat konsisten, sehingga sulit untuk dianggap sebagai kebetulan belaka, melainkan sebuah hukum sebab akibat yang terpatri dalam bilah besi tersebut. Bahkan setelah keris itu konon dibuang ke kawah Gunung Kelut untuk memutus rantai kutukannya, bayang-bayang pengkhianatan tetap menghantui dinasti Rajasa hingga masa kejayaan Majapahit, di mana intrik-intrik berdarah antar saudara seolah-olah menjadi warisan genetika yang tak terelakkan. Apakah keris itu benar-benar hanya sebuah benda, ataukah ia telah menjadi wadah bagi sebuah kecerdasan gelap yang sengaja memicu insting purba manusia untuk saling menghancurkan demi sebuah tahta yang fana? Kesimpulan dari kronologi kelam ini membawa kita pada sebuah teori metafisika yang mendalam, bahwa kutukan keris Empu Gandring sebenarnya adalah cerminan dari ambisi manusia yang tidak terkendali, yang kemudian mendapatkan bentuk fisiknya melalui perantara logam sakti. Teror ini tidak pernah benar-benar berakhir karena ia memakan energi dari keserakahan dan dendam yang selalu ada dalam setiap sistem kekuasaan, menjadikan keris tersebut sebagai objek terkutuk yang hanya bisa aktif jika bertemu dengan hati yang penuh dengan kegelapan. Dalam kosmologi Jawa, sebuah keris adalah representasi dari pemiliknya, dan ketika keris itu diciptakan melalui tindakan pengkhianatan dan pembunuhan, ia akan terus menuntut tumbal untuk menjaga keseimbangan energi negatif yang telah tercipta. Hingga hari ini, banyak kolektor artefak dan praktisi supranatural percaya bahwa keris tersebut masih ada, tersembunyi di suatu tempat di tanah Jawa atau berpindah ke dimensi gaib, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali ketika ada jiwa yang cukup haus akan kekuasaan untuk memanggilnya. Pertanyaan retoris yang tersisa bagi kita adalah, jika hari ini keris itu diletakkan di hadapan Anda dengan janji kekuasaan mutlak,
namun dengan harga nyawa 7 turunan Anda. Apakah Anda cukup kuat untuk memalingkan wajah, ataukah Anda akan menjadi korban berikutnya dalam lingkaran setan yang telah dimulai oleh Ken Arok 8 abad yang lalu? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.